Oke guys, balik lagi bareng saya Ratjo Tarigan dan kali ini di Cogan Stock Podcast ada Kak Agnes Amanda Putri. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Salam kenal ya, Kak ya. Luar biasa. Ntar dulu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kenapa terlalu excited nih buat podcast nih? Aku sampai kaget. Langsung aja kita podcast. Itu kenapa tuh? Excited sekali kayaknya. Karena pengen ada teman sharing ya, terus juga Iya. ya, berbagi kegiatan, terus pengen nambah relasi juga. Terus Oke. kebetulan banget juga karena Mm, emang lagi free juga, jadi ya udahlah mm. tunggu apa lagi ya kan. Siap, mantap. Oke. Nah, Kak, kayaknya viewerku perlu tahu ke Agnes Amanda Putri. Jadi monggo Kak, perkenalan diri dulu sebelum kita berbicara lebih lanjut seperti itu. Dipersilahkan Kak Agnes. Boleh. Halo semuanya, saya Agnes Amanda Putri, biasa dipanggil Agnes. Saya dari Purwakarta. Saya saat ini bekerja di rumah sakit swasta di Purwakarta sebagai staff. Saya juga apa nyari kegiatan lain yaitu dengan konten ya Hmm, hmm. sedikit-sedikit lah. Oke. Wah, ini menarik. Oh iya, saya juga sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, wah, ibu rumah tangga kerja terus juga bikin konten. Itu gimana tuh ngatur waktunya kalau aku boleh tahu? Jadi ya harus terkonsep ya dari awal Hmm. sebetulnya. Karena itu nggak mudah ya jadi ibu rumah tangga, jadi ibu pekerja juga, terus konten juga kan harus curi-curi waktu deh pokoknya. Ya contohnya kayak sekarang kan mumpung ada Hmm. waktu juga Hmm. jadi ikut Oke. podcastnya kakak ini nih. Wah, ini menarik. Tapi sebetulnya suami support nggak sih Kak untuk jadi konten kreator? Karena kan Kakak sudah kerja nih. Apa kurang gajinya gitu? Kalau orang awam bertanya kan? Kurang gajinya ya, sebetulnya kayak balik lagi ke diri sendiri ya untuk pengeluaran Ah, itu. Ya, saya kan ya dua anak lah ya, zaman sekarang pasti butuh mm, kerja tambahan. Kalau suami sih support-support aja ya selagi itu baik buat aku dan keluarga. Terus juga mm. anak-anak di rumah juga nggak terabaikan juga. Jadi ya udah saya akhirnya ambil semuanya aja dan suami juga alhamdulillah support sih untuk semua ini. Oke, wah ini menarik sih. Lalu kemudian Kak, ketika kapan ini mulai konten? Kalau aku boleh tahu, udah masuk ke konten kreator tuh kapan? Sebenarnya baru sih Kak, akhir tahun 2024 kemarin di sekitar bulan Oktober. Di Mm-mm, situ awalnya nyoba-nyoba ya, kayak mm-mm, gabung-gabung gitu. Terus ya alhamdulillah dapat job lumayan, mm-mm, banyak yang ngirim-ngirim barang juga kan. Ya udah mm-mm. akhirnya aku lanjutin aja sampai sekarang. Dan sekarang aku masuk ke podcastnya Kakak ya. Terima kasih loh udah ngajak aku Iya. ya. Nah, itu eh, pada saat memutuskan masuk jadi ataupun tertarik di konten kreator itu, siapa yang ngajak kayak gitu? Dan kenapa pengen masuk jadi konten kreator? Karena aku suka ya kak ya. Karena dari Mm-mm, dulu tuh sebetulnya aku pengen banget yang namanya dapetin endorse kayak gitu-gitu loh. mm-mm, Dari zaman SMA atau kuliah lah. Pokoknya aku tuh pengen banget fokus ke bidang itu tapi masih belum sempat dan sekarang mungkin memang baru waktunya kali ya. Jadi ya mm-mm, udahlah akhirnya aku coba perbaiki, belajar juga kan itu nggak gampang ya kerja sambil mm-mm, ngedit sambil bikin konten tuh aduh, bener-bener harus ngatur waktu banget dan akhirnya mm-mm, setelah aku coba awalnya aku panik ya karena pertama dapat mm-mm. apa produk gitu dan harus gini 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 Oke. ya udahlah aku coba dulu dan ternyata Mm. bisa gitu. Oke, wah ini menarik. Mungkin teman-teman, aku akan share screen dulu IG-nya Kak Agnes. Dan lumayan Ya followernya sudah 5 ribuan ya guys ya. Ini bukan IG-nya, betul kan? Apa salah? Ini kan?
Iya betul 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 itu. Oke, aku belum follow nih, aku follow ya. Wis Oke, terima mantep. kasih. Udah 5.000. Nah ini gimana nih proses editingnya ini berapa lama sebetulnya ketika kakak bikin konten begini? Mungkin sharing dong sedikit. Boleh, boleh. Editingnya itu nggak lama, Kak. Paling 1 sampai 2 hari. 1 hari lah kita kejar buat beres semua, buat satu konten. Mm-mm. Nah, ini tuh pertama kali loh aku dapet. Mm. Oke. Awalnya bingung harus gimana ya ini ya. Mm. Wah ini Ini tuh menarik. aku kerjain di hari libur awalnya. Cuman makin Mm. ke sini kayak bingung ya kalau di rumah tuh sebetulnya repot sama anak-anak. Jadi Mm. akhirnya aku buat shoot produk tuh di tempat kerja, di luar jam kerja gitu loh, Kak. Aku Mm. nyuri-nyuri waktu juga. Di rumah juga aku bikin kalau anak-anak lagi tidur ya kan. Kalau lagi Mm. main biasa, aduh nggak bisa banget pegang kerjaan konten ini. Oke. Wah ini menarik sih. Tapi dari sekian banyak ini kan ada bidang ada food vlogger, ada beauty vlogger atau beauty influencer kayak gitu. Tapi kenapa mengambilnya dalam apa beauty influencer nih? Kenapa ngambil beauty influencer? Kenapa nggak yang food vlogger aja atau eh, yang lain kayak gitu? Kenapa harus beauty vlogger atau beauty influencer lah bilangnya kayak gitu? Ya, karena aku suka fashion ya Kak di awal ya, dari dulu deh. Hmm, Aku tuh dulu dari kecil bahkan dari TK suka banget ikutan kayak fashion show, busana muslim kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih oke. fokus ke make up. Jadi Hmm, suka gitu untuk dunia hmm, kecantikan ini dan akhirnya aku fix buat milih beauty ini hmm. gitu. Hmm, Kebetulan oke. job konten juga masuknya ke situ gitu untuk produk-produk Hmm, yang aku terima gitu. Jadi cocok, alhamdulillah. oke. Wah ini eh, menarik sih karena jadi konten kreator tuh kan butuh effort yang luar biasa ya dan butuh keseriusan ya. Pernah malas nggak Iya, sih bikin bikin atau ngedit kayak gini? Pernah ada rasa malas nggak sih? pasti ada, pasti ada. Cuman ya balik lagi ke komitmen awal ya, kenapa Hmm, aku ngambil semua ini. Ya akhirnya itulah yang membuat wah harus semangat nih buat edit hmm, kayak gitu. hmm. Oke, Karena kan ada target juga. oke. Bukan Wah cuma ini, aku pengen ambil job nih terus kayak posting-posting gitu nggak gitu juga kayak hmm, eh, aku bisa nih jadi digital creator ya hmm, hmm. sedikit lah belajar ya kayak ini juga sebetulnya masih proses bahkan banyak Iya, banget orang-orang yang udah berhasil ya iya. ya semoga aja aku bisa seperti mereka gitu. Amin, 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 amin. Karena kan langkah besar itu kan dimulai dari langkah kecil ya kan. Jadi kalau Iya betul. nggak berani memulai, maka kita nggak tahu hasil ke depan seperti apa kayak gitu. Wah ini Betul. menarik sih. Tapi jadi konten kreator tuh suka dukanya apa sih kayak gitu? Apa dihujat netizen kah atau dibilang atau dapat produk yang nggak bagus lah? Mungkin boleh sharing sedikit. Suka dukanya jadi eh konten kreator tuh apa sih? Walaupun masih baru lah terbilangnya kayak gitu. Hmm. Suka dukanya ya meskipun emang nggak semua job yang aku pengen dapat gitu loh Kak. Hmm, Itu dapetnya ya. Kalau untuk sukanya sih ya berarti ya masih percaya sama saya gitu masih dapat hmm, produk-produk ini yang udah aku terima selama ini ya. Ya hmm. syukuri aja lah yang saya terima saat ini gitu. Cuman Oke. saya lihat juga beberapa konten kreator lain, wih keren-keren gitu ya, jago-jago. Ah, aku Hmm, baru segini hmm, nih, tapi jangan hmm, menyerah lah, hmm. semangat gitu. Oke. Wah, ini menarik. Tapi pernah nggak ada job yang ini editingnya lama, produknya juga apa nyampainya lama kayak gitu. Tapi pas dapat bayaran bayarannya kecil. Ada nggak sih kayak gitu? Ada, ada aja. Tapi Hmm, ya itu balik lagi tadi, aku syukuri aja lah yang ada karena hmm, aku juga masih hmm, belajar, masih pemula juga, hmm. masih awal banget, masih jauh banget dari kata bagus sih Hmm, sebetulnya iya, ini. iya. Masih belajar. Oke. Wah, ini menarik. Biasa ngedit pakai handphone biasa atau ada laptop juga buat ngedit? Ngedit pakai handphone. Oh, ngedit Semuanya pakai masih pakai handphone. Bener handphone. semuanya pakai handphone gitu. Iya, Wih, luar iya. biasa.
Itu aku yakin butuh waktu banyak tuh buat ngedit-ngedit kayak gitu tuh, astaga. Butuh berapa berapa lama ngedit-ngedit kayak gitu? Satu hari, 2 hari, atau hanya beberapa jam aja? 1 hari sih, tapi hanya beberapa jam juga. Kalau udah Mm-mm. deadline mah ya mau nggak mau harus beres gitu Kak. Mm-mm. Oke. Wah, ini menarik. Lalu kemudian eh, kakaknya kan juga kerja nih di rumah sakit sebagai staf begitu ya. Nah, ini Ya. eh, kerja sebagai staf kan lumayan juga ya, agak berat juga kerjanya. Terus itu gimana? Ngatur waktunya, ngatur moodnya juga, kayak gitu kan. Apalagi Kak, aku juga nggak tahu ya, kerja di staf rumah sakit itu jadi apa sih? Aku juga nggak ngerti nih. Ya, sebetulnya aku kerja di sini juga udah lama ya, kayak dari awal lulus Mm, kuliah banget aku kerja di sini. Mungkin kalau mm, untuk waktu jam kerja udah terbiasa kali ya, mm, mm, eh, karena udah ada jadwalnya juga, terus ya udah nyaman juga. Jadi ya mm, mungkin yang harus diatur waktunya lagi tuh ya main bareng anak-anak di hari-hari biasa nih, yang mm, bareng mm, sama hari kerja, hari juga kan. mm, mm. Oke. Pinter-pinter aja kalau misalnya pagi sampai sore itu kerja, kerja di rumah sakit. Kalau jam Mm, pulang kerja tuh aku suka konten. mm. Ya kalau dari mana itu sama anak-anak. Oke. Nah, ini kerja staf di rumah sakit nih, ngapain sih job desk-nya? Karena yang kita tahu kalau orang kerja di rumah sakit kan paling jadi perawat atau jadi dokter gitu ya. Jadi staf di rumah sakit tuh ngapain sih gitu? Mungkin aku sebagai orang awam kepo juga kan begitu. Hmm. Pengalaman aku di sini tuh awalnya aku di bagian pelayanan ya Kak. Itu Mm-mm. tuh kurang lebih 2 tahun kurang deh di situ. Mm-mm. Ya biasa lah ya itu kerja untuk melayani pasien, menangani berkas-berkas seperti itu. Nah kemudian setelah 2 tahun itu saya pindah ke back office-nya Mm-mm. di Oke. ya staf keuangannya di situ. Oh, Ya kalau di oke. sini kan ikut jam apa jam kantor ya dari pagi Mm. sampai sore, tidak Mm. ada shift juga. Nah waktu Mm. perjalanan itu saya di shift, cuman kebetulan waktu itu tuh saya emang belum nikah gitu, jadi ya dinikmatin aja lah Mm. ya. Mm. 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 Kalau sekarang kan jadwalnya udah pasti pagi sampai sore kerja, udah full Sabtu Minggu Mm. libur gitu. Oke. Berarti sekarang kerja di bagian stafnya di bagian keuangan, bukan? Atau di bagian Iya. berkas-berkas keuangan? Wah, ini menarik sih. Iya. Apa apa tantangannya kerja di rumah sakit di bagian keuangan kayak gitu? Karena kan mungkin orang awam juga pengen pengen tertarik kerja di rumah sakit, tapi mereka bingung tantangannya apa kayak gitu kan? Atau mungkin mereka takut kalau di bagian staf keuangan tuh apa sih tantangannya yang paling utama kayak gitu? Yang paling utama adalah yang jelas ya sensitif ya masalah uang ya. Jadi harus Iya. hati-hati, terus Nah. jujur juga tuh. Satu tuh jujur banget pokoknya. Terus harus siap menghadapi orang-orang sekitar yang memang Hmm. nggak suka sama peraturan gitu. Hmm. Terus harus siap kalau misalnya nggak ada yang apa tuh namanya, ya ibaratnya kita minta uang harus ada bukti dong yang udah Iya. dikeluarin gimana Hmm. gitu kan. Iya. Ya satunya itu sih tantangan terberat buat aku saat Iya. ini. Wah, ini menarik. Sempat nombok nggak sih kalau di staf keuangan kayak gitu, lalu kemudian pasti ada pembukuannya, terus tiba-tiba, oh, ini kayaknya nombok nih. Pernah nggak sih nombok kayak gitu di ketika bekerja? Saat ini ya jangan sampai ya enggak sih Kak, karena aku mendisiplinkan itu semua ya. Oke. Jangan sampai ke depannya harus lebih baik lagi. Oke. Wah, ini menarik sih. Lalu kemudian ada niatan nggak sih dirimu umur berapa? Maaf, aku tanya. Umur berapa dirimu sekarang? Sekitar 30-an? Aku umur kelihatan tua ya. Iya dong. Enggak kok, aku masih di bawah 30. Berarti kan masih Coba masih berapa? panjang nih perjalanan hidup kan. Ada niat buka bisnis nggak sih? Lalu kemudian mengembangkan usaha atau mengembangkan apa jajanan atau kuliner misalnya. Ada niat ke sana nggak sih dirimu?
Sebetulnya aku tuh dari zaman sekolah jualan Kak, jualan Hmm, makanan ringan gitu, kue-kue kayak gitulah snack-snack. Sampai mm-mm, sekarang juga aku masih jualan sebetulnya. Cuman mungkin karena aku sambil kerja jadi kurang fokus ya karena aku nggak belum punya karyawan kayak ya mm, nama juga masih usaha kecil-kecilan lah. mm, Tapi aku mm, dari zaman sekolah jualan terus sampai sekarang karena emang suka aja gitu. mm. Jualan Kan, makanan juga aku bikin produk sendiri gitu. Udah mm, mulai rame waktu itu. Cuman karena nggak ada yang ngebantuin jadi off lagi. Nanti paling mm, kalau lagi mood ya atau lagi mau mm. banget masak baru Iya. aku open PO kayak gitu-gitu sih Kak, belum Hmm. buka bisnis gede-gede banget Nah, gitu. lumayan tuh kalau seandainya buat buat apa eh, tabungan ke depan ya kan. Kalau tertarik buka bisnis terus sambil jalanin eh, konten kreator kan juga lumayan kayak gitu. Tapi suami support nggak kalau seandainya dirimu memutuskan untuk banting setir atau minta suami, kayaknya kita bikin usaha aja deh. Kira-kira menurutmu suami support nggak?" Kalau menurut aku sih sebenarnya support aja ya. Cuman kalau untuk saat ini mungkin ya namanya jualan kan belum belum pasti ya kayak apalagi kalau Iya. udah ada karyawan kan pasti harus gaji segitu dan belum Hmm. lagi kalau sewa ruko yang gitu-gitu itu kan lumayan besar ya. Ya Hmm. untuk saat ini mungkin ya kerja dulu aja yang udah pasti Hmm. gitu loh Hmm. pendapatannya. Aku Oke. support kok dia. Ya mudah-mudahan aja bisa buka yang lebih besar Lebih lagi. besar. Oke. Wah, ini menarik sih. Lalu kemudian Kak, aku pengen tanya terkait soal kerja di rumah sakit. Emang sebelumnya Kakak jurusan apa waktu kuliah? Kok bisa ngambil jadi staf keuangan? Aku tuh sebenarnya jurusannya manajemen Kak waktu zaman kuliah tuh. Hmm. Hmm, Relate nggak sama cuman ya keuangan itu? namanya Sama nggak? Enggak kan? Sama atau enggak? Antara manajemen dengan keuangan tuh beda. hampir sama nggak? Cuman aku belajar sih ada akuntansinya dulu Hmm. di kampus. Kalau aku manajemennya manajemen informatika Kak, jadi kayak IT gitu Hmm. loh, bikin coding sistem. Uh, banting setir jauh sekali ke staf keuangan. Itu awal-awal gimana tuh? Maksudnya awal-awal sempat struggle nggak itu? Wah, ini kayaknya berat ini ngurusin keuangan nih kayak gitu. Belajar sih Kak, Iya semuanya kalau ya. belajar pasti bisa. Wah, itu menarik sih karena kalau manajemen informatika ke keuangan tuh kayaknya banting setirnya jauh banget dan antara coding Iya. dengan pembukuan tuh rasanya aduh astaga. Sempat ngeluh nggak sih? Ah, kayaknya susah nih gitu. Ngeluh pastilah namanya. Ah, Ya, aku belajarnya juga dasar ya waktu di kampus ya, nggak sampai mm-mm. gini loh gitu. Cuman Iya, karena mungkin praktek itu bakal lebih apa diterapkan beda sama teori ya praktek. iya. Ya, oh gini gini gini, oh gini gini. Ya lumayan lama lah. Akhirnya aku bertahan di sini kurang lebih mau 4 tahun deh kayaknya di keuangan. Oh, di keuangan 4 tahun. Berarti dirimu sudah lama dong kerja di rumah sakit itu. Iya udah tujuh tujuh hampir 7 tahun, 6 tahun lebih deh. Wih, luar biasa Pokoknya setia aku tuh sekali. Sabtu, hari Sabtunya tuh wisuda Kak. Nah Seninnya tuh aku udah mulai kerja di sini. Oh gitu, astaga. Setia sekali kamu sampai 7 tahun. Kayak karena banyak banyak faktor juga ya mau pindah ke tempat kerja lain. Sempat banyak tawaran waktu itu, cuman ya aku balik lagi ke orang tua ya. Gini-gini Hmm, gini ya udah di sini dulu. Ya udah hmm. di sini dulu. Sampai sekarang udah di sini. Karena buatku kalau sudah memutuskan 7 tahun ya, itu artinya sudah memantapkan hati untuk stay di tempat kerja di situ terus kan, kayak gitu. Karena kan ya sebagai anak muda gitu kan, dirimu masih muda loh, masih 30 ke bawah itu kan masih Gen Z kan jatuhnya, kayak gitu. Hmm. Jadi ya maksudnya setia sekali untuk mempertahankan 7 tahun kerja di rumah sakit kayak gitu. Luar biasa.
Suami, suami ada usul nggak? Udahlah pindah kerja aja. Pernah nggak kayak gitu? Suami sih lebih balik lagi ke aku sih Kak. Kalau emang aku udah nyaman di situ ya udah gitu, nggak Hmm. nuntut apa-apa. Wah, luar biasa. Selagi itu baik, nyaman ya udah gitu. Keren sekali berarti suamimu mendukung penuh apa yang dirimu putuskan Iya, iya. seperti itu. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong aku pengen tanya nih. Penasaran juga. eh karena kan kita orang baru, belum pernah kenal sebelumnya. Ketika aku ajak di WA, lalu kemudian so asik gitu ya nge-WA dirimu gitu kan. Terus kenapa tertarik untuk mau podcastan kayak gitu? Maksudnya ini kan orang baru nih, nggak ada curiga sama sekali apa kayak gitu. Curiga ada lah ya, namanya manusia. Cuman karena oh dari sini tahu nomor saya ya udah gitu. Terus juga Hmm. wah kayaknya seru nih diajak buat gabung ke Ah, podcastnya kakak ini gitu. Ya iya, udah deh, mumpung aku besok kan libur ya, Sabtu Minggu iya. tuh aku udah nggak bisa pegang handphone Kak, pasti sama Hmm, anak-anak. Jadi hmm, daripada masuk ke minggu depan lama lagi kan, ya udahlah iya. sekarang aja aku luangkan waktu gitu di luar jam kerja ini gitu. Oke, wah ini menarik karena guys, fun fact-nya kita sama sekali belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Terus tiba-tiba langsung ngajakin podcast tuh kayak udah tebel-tebel muka aja gitu kan. Mau ditolak, mau enggak ya udah biarin lah kayak gitu. Yang Mendadak penting kan, banget ya. yang penting kan sharingnya kayak gitu. Tapi dirimu ada Iya. niat buat bikin YouTube nggak sih? Bikin channel YouTube? Niat At- ada, cuman belum aku Hmm, praktekin Kak, karena kayak ngeditnya nggak gampang ya buat jadi YouTuber gitu. Ngeditnya durasinya gitu kan beda ya sama hmm, konten yang udah aku jalanin sekarang. Kayak, hmm. duh belum ada itu deh kayaknya untuk saat ini gitu. Iya. Berarti sekarang dirimu tabungin aja dulu buat tabungan masa depan toh biar kalau mau buka bisnis atau buka GoFood, GrabFood gitu Bener. kan bisa. Suka Kayak banget gitu. aku jualan asli deh dari dulu. Nah iya, Apapun itu aku jual-jualin Kak, sampai barang yang nggak aku pakai di rumah aku pre-love. buka buka GrabFood kan bisa atau GoFood di rumah kan. Terus Iya, iya. Sabtu Minggu, tapi memang waktu buat keluarga akhirnya berkurang karena dirimu kerja, terus Sabtu Minggu buka usaha lagi, buka usaha makanan, jadi waktu sama keluarga jadi kurang juga kayak gitu. Tapi ya ke depan Iya. lah kayak gitu. Wah ini menarik sih. eh Kak Agnes, terima kasih banyak sudah ngobrol di podcastku. eh Banyak hal yang aku tahu akhirnya tentang kakak, pekerjaan kakak di rumah sakit dan juga konten kreatornya. Semoga makin sukses kayak gitu. 5.000 follower lumayan Amin. kayak gitu. Jadi terus Ya dikembangin. doain ya semoga makin banyak lagi. Siapa tahu tahun ini bisa 15.000 follower atau 20.000 follower gitu. Amin, Kita nggak tahu amin. kan kayak Makasih. gitu. Oke. Ya, Kak, aku stop record dulu. Eh, Terima Oke. kasih banyak sudah hadir di podcastku. Bye-bye, Kak. Bye.